semangat di dalam mendengarkan firman Tuhan, tetap semangat di dalam beraktivitas, dan tetap semangat di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Hari ini apakah tema kita apa? Aku istimewa. Nah, mari adik-adik sekalian, tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah kita. Kita akan naikkan satu pujian untuk mengawali ibadah kita. Selamat pagi Bapak. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa untuk mengawali ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami datang pagi hari ini, ya Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami masih boleh beribadah bersama. Engkau berkati kami, mengasihi kami dengan kesehatan, kekuatan ya Tuhan, sehingga sampai hari ini kami masih bisa berada bersama-sama dengan kami di sini. Tuhan berkati ibadah kami, biarlah ibadah kami berjalan dengan baik dan sungguh-sungguh sehingga ibadah kami dapat menyenangkan hati Engkau. Dan sementara kami akan mulai ibadah kami, berkati dari awal, pertengahan, dan hingga sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan bersuka-cita, saatnya kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini kita berbahagia adik-adik sekalian karena kita sedang bersama teman-teman seiman. Kita akan nyanyikan satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Mari kan? Tanpa
dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Katakan saudara, kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, baiklah adik-adik semua, kita tadi sudah memuji memuliakan nama Tuhan dan juga bersuka cita. Tiba saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan tanah hati yang baik untuk ditaburi firman Tuhan supaya kita berkenan di hati Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian untuk menyambut firman Tuhan, Roh Kudus yang manis. Mari Kak. Kebuka hati untuk firman. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Kita akan berdoa nanti Kak Olti untuk bawakan kita di dalam Tuhan. Mari Kak. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Tadi kami sudah memuji Tuhan. Amen. Kami sudah meninggikan Tuhan dengan puji-pujian yang indah. Amen. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya. Tuhan, kiranya Engkau tolong kami, berikan kami hikmat supaya kami dapat memahami isi hati-Mu. Amen. Dan membuat kami menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan.
Terima kasih, berkati guru-guru yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan tolong dengan hikmat dan kuasa dari Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Halo adik-adik, shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Adik-adik masih ingat bahwa tema kita untuk 1 bulan ini adalah Aku Istimewa. Nah adik-adik sekalian, 2 minggu yang lalu kita sudah membahas Aku istimewa karena Tuhan menyelamatkanku. 1 minggu yang lalu kita juga sudah mendengarkan Aku istimewa karena Tuhan ada di dalamku. Dan untuk minggu ini kita akan belajar Aku istimewa karena Tuhan menciptakanku. Oleh sebab itu adik-adik tetap semangat ya mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat menyaksikan. Oke adik-adik sekalian, seperti yang kakak katakan tadi, tema kita untuk minggu ini adalah Aku istimewa karena aku ciptaan Tuhan. Nah adik-adik sekalian, berkaitan dengan aku ciptaan Tuhan, adik-adik boleh mengajukan pertanyaan berkaitan dengan aku istimewa karena aku ciptaan Tuhan. Kakak tunggu ya pertanyaannya ya. 1 hour later. Oke, ada pertanyaan yang masuk yang pertama. Kak, asal-usul manusia itu dari mana sih? Karena ada orang yang berkata manusia itu berasal dari monyet. Nah adik-adik sekalian, ini pertanyaan yang sangat baik. Sebenarnya asal-usul manusia itu dari mana sih? Apakah manusia diciptakan oleh Tuhan? Ataukah manusia itu berasal dari monyet? Nah adik-adik sekalian, jelas sekali manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Manusia tidak berasal dari monyet atau dari kera. Karena itu jelas tertulis di dalam Alkitab, yaitu dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 dan 27. Alkitab berkata, maka berfirmanlah Tuhan, marilah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita, sehingga mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Maka Allah menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Jadi adik-adik, jelas sekali manusia itu bukan berasal dari kera. Manusia itu bukan berasal dari monyet, tapi manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Manusia itu adalah gambar dan rupa Tuhan. Manusia itu adalah buatan Tuhan. Adik-adik nggak mau kan dibilang kalau kita ini keturunan monyet? Nggak mau kan? Atau adik-adik pernah nggak lihat monyet itu tiba-tiba besok atau 1 tahun kemudian jadi manusia? Atau manusia itu 5 tahun kemudian tiba-tiba manusia itu jadi monyet? Nggak ada kan adik-adik sekalian? Manusia ya manusia sampai pada kematiannya. Monyet atau binatang ya jadi binatang sampai pada kesudahannya. Jadi kakak garis bawahi ya, manusia itu adalah ciptaan Tuhan, bukan berasal dari monyet atau dari kera. Kita ini adalah buatan tangan Tuhan. Oke. Nah oke, ada pertanyaan masuk yang kedua. Kak, apa sih artinya peta dan teladan Allah itu? Oh adik-adik, nah ini pertanyaan yang sangat menarik dan sangat baik yang telah ditanyakan. Apa sih maksudnya peta dan teladan Allah itu? Karena kita sudah baca tadi di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26, Allah berfirman, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, atau menurut peta dan teladan Allah. Nah adik-adik, peta dan teladan Allah itu memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama adalah memiliki pemikiran. Nah kita diciptakan oleh Tuhan menurut peta dan teladan Allah, artinya kita memiliki pemikiran adik-adik. Nah hal inilah yang tidak dimiliki oleh binatang adik-adik sekalian. Sebenarnya binatang tidak memiliki pemikiran. Mereka hanya memiliki insting. Insting itu berbeda dengan pemikiran adik-adik sekalian. Pemikiran itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang berkenan di hati Tuhan, mana yang tidak berkenan di hati Tuhan, mana yang menyukakan hati Tuhan, mana yang menyedihkan hati Tuhan. Itu bisa kita tahu dari pemikiran. Nah binatang nggak tahu adik-adik, mana yang salah, mana yang benar nggak tahu, mana yang baik, mana yang salah nggak tahu, mana yang sesuai maunya Tuhan atau tidak sesuai maunya Tuhan tidak mau.
Jadi yang pertama ciri-ciri peta dan teladan Allah adalah kita memiliki pemikiran. Artinya kita bisa mempertimbangkan, bisa memilih di mana yang baik, di mana yang buruk, di mana yang jahat, dan di mana yang berkenan di hati Tuhan. Yang kedua adalah peta dan teladan Allah bukan hanya memiliki pemikiran, tapi juga memiliki roh. Nah, manusia adik-adik itu ada rohnya. Binatang tidak memiliki roh adik-adik. Apa sih gunanya roh kita? Kan itu pertanyaannya ya. Nah, roh itu berguna untuk kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Jadi hanya manusia yang bisa berhubungan dengan Tuhan adik-adik. Binatang nggak bisa berdoa. Pernah adik-adik lihat binatang berdoa? Hahaha, pasti tidak pernah adik-adik. Tetapi manusia itu memiliki roh sehingga ia bisa berdoa kepada Tuhan, sehingga ia bisa memuji memuliakan Tuhan, sehingga ia bisa menyembah Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik sekalian, mari adik-adik sebagai peta dan teladan Allah yang memiliki roh, mari kita berdoa, mari kita memuji Tuhan, mari kita menyembah Tuhan, dan mari kita mendengarkan firman Tuhan. Karena itu merupakan ciri-ciri peta dan teladan Allah. Ingat, yang pertama adalah ciri-ciri peta dan teladan Allah memiliki roh. Yang kedua adalah memiliki pemikiran. Dan yang ketiga adalah adik-adik sekalian bukan hanya itu, tetapi memiliki tujuan hidup. Binatang adik-adik tujuan hidupnya hanya satu, makan, beranak, tua, mati. Tetapi manusia itu ada tujuan hidupnya, ada yang harus dicapai. Tujuan hidup kita kakak akan bagi menjadi 3, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk menjauhi kejahatan, itu yang kedua. Yang ketiga adalah untuk kita bekerja atau beraktivitas, dan yang keempat adalah untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Inilah tujuan manusia diciptakan oleh Tuhan. Jadi kita, peta dan teladan Allah yang ketiga adalah manusia memiliki tujuan untuk diciptakan Allah. Kita harus memuji memuliakan nama Tuhan. Kita harus menjauhi yang jahat. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Dan kita harus bersyukur selalu kepada Tuhan. Itu pertanyaan untuk apakah artinya peta dan teladan Allah. Oke, nah masuk pertanyaan yang ketiga. Kak, apakah tujuan manusia diciptakan oleh Tuhan? Nah, ini tadi sudah kakak bahas adik-adik sekalian ya. Namun kakak akan lebih mendetail lagi. Nah, tujuan Allah menciptakan manusia. Adik-adik sekalian, tentu ada tujuan Allah menciptakan manusia. Contoh adik-adik ya, jikalau HP ini diciptakan, tentu ada tujuannya, yaitu untuk berkomunikasi, untuk SMS, untuk chatting, dan untuk kamera dan lain sebagainya. Demikian kita adik-adik, tujuan Allah menciptakan kita itu ada adik-adik sekalian. Jadi nggak moro-moro kita diciptakan tanpa tujuan. Dan kita harus menjalankan tujuan yang diciptakan Tuhan kepada kita. Kakak akan bahas 3 tujuan Allah menciptakan manusia. Yang pertama tadi adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Ingat adik-adik sekalian, tujuan Allah menciptakan kita maupun segala alam semesta ini, Alkitab berkata segala sesuatu dari Tuhan, untuk Tuhan, dan bagi Tuhan. Artinya kita diciptakan oleh Tuhan hanya untuk memuliakan namanya adik-adik sekalian. Adik-adik boleh memiliki cita-cita yang luar biasa. Adik-adik boleh memiliki cita-cita apapun. Tapi ingat, di dalam cita-cita itu semuanya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Kita sekolah untuk memuliakan nama Tuhan. Kita beribadah untuk memuliakan nama Tuhan. Kita beraktivitas untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita membantu sesama kita ataupun yang kita kerjakan, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi ingat adik-adik, tujuan Tuhan menciptakan kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai kita menghina nama Tuhan. Jangan sampai kita mempermalukan nama Tuhan. Namun sebaliknya kita harus memuliakan nama Tuhan. Nah, yang kedua adalah tujuan Allah menciptakan kita bukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan, namun yang kedua adalah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Alkitab berkata adik-adik sekalian, semuanya sudah dipersiapkan bagi orang-orang percaya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Adik-adik, Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang-orang yang melakukan kejahatan. Tuhan tidak menginginkan kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum. Namun Tuhan menghendaki kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik,
perbuatan-perbuatan baik, menolong sesama, beribadah, dan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Artinya pekerjaan-pekerjaan baik itu merupakan tujuan Allah menciptakan kita. Itu yang kedua. Dan yang terakhir adalah tujuan manusia diciptakan Tuhan adalah untuk bekerja atau untuk beraktivitas. Nah adik-adik, nggak boleh adik-adik itu malas. Nggak boleh adik-adik itu nggak punya cita-cita. Nggak boleh adik-adik itu nggak bekerja. Alkitab berkata, manusia diciptakan Tuhan untuk mengusahakan tanah itu adik-adik sekalian. Artinya apa? Tuhan menciptakan manusia adalah untuk bekerja, adalah untuk beraktivitas, adalah untuk mengolah dunia. Gak boleh malas adik-adik sekalian. Kita harus bekerja keras dan kita harus juga beribadah keras adik-adik sekalian. Jadi ingat, Tuhan tidak menginginkan orang-orang yang malas. Tuhan tidak menginginkan orang-orang yang tidak mau bekerja. Tapi Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang pekerja keras, menjadi orang-orang yang rajin, baik itu di dalam ibadah, ataupun di dalam pekerjaan, ataupun di dalam sekolah. Nah demikian adik-adik tujuan Allah menciptakan kita. Ada ingat 3 tujuan Allah menciptakan kita? Yang pertama untuk memuliakan nama Tuhan. Dan yang kedua adalah untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Dan yang ketiga adalah untuk kita bekerja atau untuk kita beraktivitas. Kiranya adik-adik semua melakukan hal-hal itu semuanya untuk kepujian, kemuliaan nama Tuhan. Demikian. Nah adik-adik, kita semua sudah selesai membahas tema Aku istimewa karena Tuhan menciptakan aku. Kita tadi sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kiranya pertanyaan-pertanyaan itu juga merupakan kegelisahan hati kita dan melakukan segala tugas-tugas kewajiban kita sebagai ciptaan Tuhan. Nah adik-adik sekalian, kakak akan memberikan tugas kepada kita. Tugasnya adalah membuat peragaan Aku istimewa karena aku ciptaan Tuhan. Nah gerakannya seperti ini adik-adik ya. Aku istimewa karena aku ciptaan Tuhan. Kakak ulangi ya. Aku istimewa karena aku ciptaan Tuhan. Nah untuk istimewanya bisa banyak gaya. Misalnya seperti ini, misalnya seperti ini, misalnya seperti ini, misalnya seperti ini. Terserah adik-adik sekalian. Tapi khusus untuk istimewanya aja. Kakak ulangi ya. Tugasnya adalah membuat peragaan Aku istimewa karena aku ciptaan Tuhan. Dan seperti biasa videonya dikirim kepada Tante Mission atau kepada kakak nggak masalah. Dan kami akan kirim video itu di grup GPT Lumajang. Semangat ya adik-adik sekalian untuk mengerjakan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita semua sudah selesaikan tema kita. Aku istimewa karena aku ciptaan Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama adik-adik sekalian. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kami sudah menyadari hari ini bahwa kami adalah ciptaan Tuhan. Kami bukan berasal dari binatang, namun kami adalah ciptaan Tuhan. Kami juga memiliki tujuan hidup, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan, untuk kami melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, dan untuk kami bekerja dengan giat dan melayani dengan giat. Terima kasih Bapa di surga, berdoa bagi anak-anak-Mu dimanapun berada. Kiranya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang mencintai orang tua, dan yang mencintai sesama. Berdoa juga bagi keluarga daripada anak-anak-Mu ya Tuhan, orang tuanya dimanapun berada. Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati pekerjaannya, apapun yang disentuh kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih Bapa di surga, jauhkan dari segala mara bahaya anak-anak-Mu dimanapun berada, dari segala penyakit-penyakit yang ada. Kiranya Tuhan melindungi dan kiranya Tuhan menjauhkan dari segala yang jahat. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Puji Tuhan, amin. Tetap semangat adik-adik sekalian, Tuhan Yesus memberkati.